warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Sehat. Sudah bisa menerima pembelajaran kita hari ini. Siap? Lahir Siap, dan Bapak. batin. Siap. Siap, Sebelum Pak. kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Silakan untuk Ririn memimpin doa teman-temannya. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ririn. Iya, Pak. Bagaimana kabarnya tadi? Sudah sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah. Akhir-akhir ini apa ada yang pernah sakit? Pusing, batuk, pilek, Karena Pak kemarin bapil. atau bagaimana anak-anak? Erna kemarin Pak batuk pilek. Batuk, pilek. Nah, apakah seperti ini? Ini pilek ya? Iya. Iya itu pilek panas itu Pak. Nah, Itu pakai Erna itu selimut. Pak kemarin Pak. Karena Erna masuk sekarang. Sekarang masuk. Masuk. Sekarang masuk Pak, tapi masih gerges itu Pak. Saya masih ini Pak. Masih ya? Iya. Mungkin ada yang tahu penyebabnya kira-kira. Kemarin Erna itu pilek seperti itu kenapa awal? Ayo bisa menceritakan kira-kira pada temannya. Itu Pak, awalnya kemarin tuh ya saya kan pulang sekolah. Nah, terus di sekolah itu banyak kegiatan Pak. Terus saya kecapean, bakso beli pentol tuh loh Pak. Beli pentol di jalan, habis itu kehujanan Pak. Nah, terus hujan sampai ke rumah, pas panas jadi pilek. Tapi sekarang sehat, sudah sehat, semangat. Sekarang semangat sih Pak, mendingan, tapi agak-agak panas masih. Nah, berarti sudah siap ya, meskipun tidak sepenuhnya. Untuk yang lain bagaimana? Tadi Ririn hadir, Erna hadir. Hadir Pak. Terus Hesti ada? Hadir Pak. Fajri, Bulan, Ada Pak. masuk semua hari ini. Masuk. Masuk Pak. Alhamdulillah. Selain Erna, siapa lagi yang sakit? Saya sekarang lagi pilek Pak. Tuh, Asida juga. Iya. Nah, apa penyebabnya kira-kira? Kecapean Pak. Kecapean. Nah, di sini ada gambar orang sakit pilek. Apakah sama gejalanya seperti itu, anak-anak? Iya Pak. Sama ya? Sama. Panas Oke. tinggi. Panas tinggi. Apalagi? Pusing Pak. Pusing. Terus itu ada gambar yang bersin-bersin. Apakah juga bersin-bersin juga? Iya Pak. Iya. Kira-kira ada yang tahu penyebabnya apa, anak-anak? Ayo. Virus? Apa itu virus? Virus itu penyakit Pak. Virus itu jahat, soalnya Jahat. menyerang orang. Tadi malam Jadi Pak misalnya- Cahyo sudah nge-share bahan ajar untuk pertemuan kita kali ini. Sudah dibaca anak-anak? Sudah Pak. Keren. Siapa itu tadi dah? Asida ya? Ya. Nah, sudah Di benar meler berarti terus ya. Pak. Gimana ini Pak? Meler terus. Nah, ayo dicari penyebabnya. Kan sedang sakit flu kan sekarang. Nah, cari penyebabnya. Tadi menyebutkan virus. Apa itu virus? Pernah kenal sama virus? Virus penyakit Pak. Tahu bentuknya? Makhluk hidup. Tahu ciri-cirinya? Tidak tahu Pak, belum tahu.
tapi belum paham. Bahasanya Belum tingkat tinggi. paham, bahasanya tingkat tinggi. Oke, virus. Hari ini kita akan mempelajari tentang virus. Yang mana tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu mengetahui atau menjelaskan ciri virus, struktur virus, beserta perkembangannya di Indonesia. Jadi hari ini kita ketemu dengan yang namanya virus ya anak-anak ya. Oke. Ini ada sebuah pertanyaan, mengapa kita perlu tahu tentang yang namanya virus? Tapi jangan dijawab sekarang. Oke, disimpan dulu pertanyaan. Dijawab kapan, Pak? Nanti ada waktunya, jangan terburu-buru. Oke? Oke, Pak. Nah, di sini Pak Cahyo punya sebuah pengetahuan tentang sejarah virus. Oke, secara kasat mata kita tidak pernah ketemu, ya kan? Kita tidak pernah ketemu, kita tidak pernah berkenalan, bahkan kita tidak bisa melihat virus secara langsung. Tapi virus itu ditemukan awalnya tahun 1883 dengan sama yang bernama Adolf Meyer. Adolf Meyer ini merasa penasaran anak-anak. Tuh, saya punya daun tembakau, tapi kok menguning. Dan akhirnya tembakau yang lain. Nah, itu mengalami hal yang sama. Akhirnya si Adolf Meyer ini membuat ekstrak dari daun tembakau tersebut dan disemprotkan pada daun yang lain. Duh, kok terjadi hal yang sama? Nah, muncullah sebuah ide dari ilmuwan Jerman tersebut, Adolf Meyer, untuk melakukan pengamatan pada daun tembakau dan akhirnya ditemukan sebuah materi. Nah, ini belum ketahuan masih anak-anak, ini anak makhluk hidup atau bukan, masih belum tahu. Ditemukan dan akhirnya di situ disebutkan bahwa virus yang terdapat pada daun tembakau merupakan virus yang menyerang daun tembakau yang dinamakan TMV, tobacco mosaic virus. Sampai sini paham? Awal pertama seseorang ketemu dengan virus, paham anak-anak? Paham. Bapak. Paham. Oke. Ciri-cirinya memiliki materi genetik RNA atau DNA, atau ya anak-anak, bukan atau. Nah, tidak memiliki sel atau bersifat aseluler. Nah, dari sini diketahui loh, bukan sel ini. Seperti itu. Berukuran lebih kecil dari bakteri. Tahu bakteri? Tahu, Tahu Pak. bakteri anak-anak? Tahu. Ukurannya sangat kecil sekali kan? Iya. Iya. Ini lebih kecil lagi, lebih kecil dari bakteri. Bakteri dilihat menggunakan mikroskop. Nah, mikroskop cahaya. Nah, di sini bisa akhirnya dengan menggunakan mikroskop elektron baru bisa tampak. Memiliki bentuk yang bervariasi macam-macam anak-anak. Nanti kita akan mempelajari tentang strukturnya. Terus hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron tadi yang sudah Pak jelaskan. Dapat dikristalkan. Nah, terus memerlukan asam nukleat untuk berkembang biak. Ada satu ciri yang hampir sama seperti makhluk hidup. Jadi sama dapat berkembang biak. Bagaimana cara berkembang biaknya? Nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Tidak memiliki sitoplasma, sama seperti ciri aseluler. Tidak memiliki aktivitas metabolisme, respirasi, dan lainnya. Ini struktur virus. Pak Cahyo memiliki sebuah media untuk kalian mengamati struktur tubuh virus. Nah, meskipun tidak real atau tidak nyata, tapi kita bisa mengamati, minimal mendekati sebuah kenyataan melalui
media aplikasi augmented reality. Nah, mohon maaf, semua di sini bawa HP, smartphone, semua bawa? Bawa Pak. Bawa Pak. Bawa ya. Oke, nanti kita coba install untuk kalian melakukan pengamatan pada struktur tubuh virus untuk mengamati melalui media augmented reality. Nah, di sini Pak Cahyo memberikan sebuah gambaran. Ini struktur tubuh virus untuk yang gambar paling kiri. Nah, di sini ada keterangan nomor 1, 2, 3. Ini bisa diklik, langsung muncul informasinya anak-anak. Nah, tertarik? Iya Pak. Tertarik Oke. Pak. Mari kita coba. Nah, nanti kalau sudah coba bergabung di kelas biologi yang pada aplikasi Assembler, Edu namanya. Pak Cahyo tampilkan dulu ya. Oke, yuk buka aplikasi yang ada di HP-nya. Maaf Pak. Kalau yang nggak bisa dibuka Ya. gimana ini? Oh ya, nanti Pak Cahyo identifikasi dulu siapa yang bisa dibuka ya. Ini Pak Cahyo berikan dulu apanya ininya, cara dalam menggunakan aplikasi Aspen. Oke, simak dulu video ini. Sudah muncul? Sudah. Belum ya? Cuma kecil. Muncul anak-anak? Udah Pak. Tapi Tapi kenapa kecil. kecil Tapi Kak? kecil. Ini iya kecil karena ini tampilannya lewat media HP. Pak Cahyo rekam, Pak Cahyo tampilkan pada kalian. Sabar ya. Ada yang sudah bisa? Iya Pak. Saya sudah bisa. Belum. Sudah bisa? Oke, Sudah bisa Pak. Ya, sudah bisa. Pak. Nah, siapa lagi yang sudah bisa? Dwi, Ya. Siapa lagi? Ya, Pak. ada 2 yang sudah bisa. Siapa lagi? Saya bisa Pak, saya bisa. Oke. Nah, 3 temannya. Berarti untuk yang tidak bisa, Pak Cahyo kelompokkan. Yang tidak bisa, silakan bagi siswa yang sudah bisa HP-nya dan sudah terinstal dan sudah bisa membuka, menjadi ketua kelompok. Untuk yang belum bisa, silakan berkumpul dengan ketua kelompok dan dibagi rata. Bisa ya anak-anak? Bisa Pak. Oke, nah ini Pak Cahyo tampilkan. Kami ini kita bisa melakukan sebuah pengamatan. Di sini lo bisa pilih folder di mana hasil rekaman lo nanti tersimpan. Background recordingnya lo pilih apa Itu aja. siapa itu? Suaranya siapa itu? Maksimal recording lo bisa pilih 3. Karena ya itu ya. Ayo, Enggak Mak. fokus dulu, fokus. Oke, nah di sini Pak Cahyo ambil sebuah contoh materi jenis-jenis virus. Nah ini bisa kita amati, secara 3 dimensi dan bahkan bisa nanti kalau dengan media augmented reality ini seolah-olah virus tersebut ada pada kehidupan kita. Itu ya Nana? Ya, Pak. Oke, terus lanjut
Sudah Pak. Sudah, Pak. Oke, sekarang coba kalian lihat LKPD yang sudah Pak Cahyo kirimkan melalui Classroom. Buka. Sudah Pak, sudah dibuka. Sudah? Sudah. Nah, di situ ada sebuah permasalahan. Yang pertama yang perlu kalian kerjakan yaitu menuliskan bagian-bagian jenis-jenis virus strukturnya. Tuliskan, sudah Pak Cahyo membukukan angka nomor 1, 2, dan 3. Sama seperti ini anak-anak? Oh ya, sama Pak. Nah, sama ya. Jadi Pak Jaya kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan. Dimulai dari sekarang dengan menggunakan aplikasi Assembler Edu itu tadi ya anak-anak. Jangan lupa ya. Oh, baik Pak. Baik, Pak. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan anak-anak. Jika ada kesulitan juga silakan angkat tangan. Pak, tanya ini. Ya, bagaimana? Berarti dari LK-nya itu struktur virusnya beda-beda ya Pak? Maksudnya nama virusnya ya? Jadi Ada identitas- 3. Iya. Ya, ada 3. Silakan tulis nama bagian beserta fungsinya. Baik Pak, terima kasih. 10 menit lagi. Pak, ini jawabannya boleh browsing nggak, Pak? Loh, memang harus kita memanfaatkan berbagai macam sumber anak-anak. Ya. Ya. Silakan. 5 menit lagi. Jangan lupa masih ada pertanyaan yang perlu kalian diskusikan bersama teman kelompoknya. 2 menit lagi. Pak, mau tanya Pak, Silakan. itu nomor 2 sama nomor 3 itu sama gambarnya Pak, kok bulat-bulat? Sama gambarnya berarti memiliki struktur yang sama. Nah, Sama berarti apakah- isinya Pak ya? Apakah bagiannya sama? Mari diselesaikan. Apakah fungsinya sama? Mari kita selesaikan. Oke, waktu habis. Ada yang belum? Sudah Pak. Sudah semua. Kelompoknya Erna sudah. Kelompoknya Dwi. Sudah, Pak. Kelompok Azida Sudah. sudah. Sama bahan diskusinya sudah juga dikerjakan. Sudah. Sudah Oke. Pak. Sekarang pilih salah satu anggota kelompoknya untuk mempresentasikan di depan kelas. Anggota kelompok yang lain membantu jika ada pertanyaan. Kelompoknya Erna siapa yang siap untuk mempresentasikan? Yang saya Pak diwakili oleh Ya. Ririn Pak. Ya, silakan Ririn. Iya Pak, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 1, kelompoknya Erna. Saya kemudian Bu Hesti akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk yang nomor 1, virus bakteriophag. Di situ nomor 1 adalah kapsid. Kemudian nomor 2 itu adalah materi genetik. Kemudian nomor 3-nya leher. Nomor 4-nya serabut ekor. Nomor 5-nya jarum penusuk. Untuk kapsid fungsinya adalah memberi bentuk pada virus. Kemudian materi genetik ini untuk berkembang biaknya. Kemudian leher untuk
tempat penyangga kepala virus. Kemudian serabut ekor, tempat melekatnya virus pada sel inang. Kemudian jarum penusuk melubangi sel inang untuk memasukkan DNA virus. Kemudian untuk yang nomor 2, virus influenza. Yang nomor 1 itu adalah kapsid, kemudian nomor 2-nya materi genetik, nomor 3 lapisan pelindung, dan nomor 4 hemaglutinin. Kemudian untuk virus corona, nomor 1 adalah envelop, nomor 2-nya membran, fungsinya menyelubungi bagian nukleokapsid virus. Nomor 3 ini materi genetik RNA, kemudian nomor 4 membran lipid. Nah, untuk bahan diskusi yang pertama, apakah struktur tubuh virus berbeda? Ya, memiliki fungsi yang berbeda. Jadi setiap virus memiliki bentuk dan struktur yang berbeda. Ini mengakibatkan fungsi pada bagian virus juga berbeda. Perbedaan fungsi dari struktur ini disebabkan karena habitat atau inang yang dijadikan tempat virus untuk memperbanyak diri juga berbeda. Kemudian mengapa penyakit yang disebabkan oleh virus mudah sekali penyebarannya? Virus sangat mudah dalam penyebaran karena berukuran sangat kecil, tidak dapat dilihat kasat mata, apalagi kalau sel inangnya mudah sekali untuk dikuasai oleh virus. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman. Oke, kelompoknya Dwi, bagaimana? Sudah Pak, Bagaimana pendapatnya? presentasikan ya Pak. Coba langsung mempresentasikan untuk 2 soal yang terakhir. Baik Pak. Oke. Baik teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan yang ini ya, yang soal nomor 1 dan 2 bagian simpulan. Yang pertama, apakah struktur tubuh virus yang berbeda tersebut memiliki fungsi yang sama ataukah berbeda? Jawaban dari kelompok kami, setiap jenis virus memiliki bentuk dan struktur yang berbeda. Hal tersebut mengakibatkan fungsi pada bagian virus juga berbeda. Perbedaan fungsi dari struktur virus ini disebabkan karena habitat atau inang yang dijadikan tempat virus untuk memperbanyak diri. Kemudian soal yang kedua, mengapa penyakit yang disebabkan oleh virus mudah sekali dan penyebarannya? Jawaban dari kelompok kami, virus ini sangat mudah sekali penyebarannya. Hal tersebut dikarenakan virus itu ukurannya sangat kecil, kemudian tidak bisa dilihat dengan kasat mata, apalagi jika sel inangnya mudah sekali untuk dikuasai oleh virus karena tidak memiliki daya tahan tubuh atau antibodi yang kuat. Begitu Bapak presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Terima kasih. Keren. Kelompok selanjutnya terakhir Asida. Dari 2 penampilan Ririn dan Dwi, bagaimana? Apakah sama atau berbeda dari kelompok Asida? Hampir sama, Pak. Hampir sama, berarti ada yang berbeda kalau hampir. Kira-kira apa? Yang mana itu, Pak? Yang Ya dari jawaban, tabel. dari jawaban. Enggak, yang tabel. Yang tabel apa yang di bebas. bawah? Yang berbeda. Ada yang berbeda? Sama kayaknya, Pak. Sama. Oke, anak-anak. Seperti yang dijelaskan tadi sama temannya, yaitu struktur bagian virus. Kita sudah melakukan sebuah pengamatan. Maksudnya pengamatan itu struktur virus beserta fungsinya. Beserta fungsinya, di sini virus memiliki fungsi yang, mohon maaf, virus memiliki struktur yang berbeda.
beda. Nah, otomatis untuk fungsinya pasti akan memiliki fungsi yang berbeda, tapi tidak secara keseluruhan karena ada struktur yang berbeda tapi memiliki fungsi yang sama. Seperti yang tadi dijelaskan oleh dua kelompok yang sudah presentasi untuk pertanyaan diskusi yang pertama, yaitu struktur dari virus bakteriofag, kapsid, dan struktur dari virus flu sama-sama kapsid tapi strukturnya berbeda namun memiliki fungsi yang sama. Terus untuk yang kedua, disampaikan bahwa tadi bagaimana mengapa penyebaran virus ini sangat mudah. Seperti kita mengalami tadi, Erna masih dalam masa penyembuhan setelah sakit flu, dan tadi siapa lagi, Azida ya tadi ya? Iya, Zida Pak. Azida masih bersin di kelas sekarang? Enggak pusing Pak. Oh, enggak pusing. Tadi Pak Cahyo menunjukkan gambar anak bersin itu ditutup, maksudnya ditutup. Nah, virus melakukan reproduksi. Apa itu reproduksi? Melakukan replikasi. Apa itu replikasi? Penggandaan diri di dalam tubuh inangnya. Nah, inangnya ini seperti pada diskusi terakhir, pada permasalahan terakhir, yang mana persebaran sangat mudah apabila inangnya ini mudah dikuasai oleh DNA dari virus. Nah, setelah melakukan replikasi, apa itu replikasi? Nanti kita akan pelajari pada pertemuan selanjutnya. Setelah itu kita diharapkan untuk menjaga kesehatan. Apakah kalian pernah mengalami? Hanya ambil sebuah contoh, misalkan kita pada saat ini mengalami flu. Kita berteman, kita bermain, kita masuk sekolah, tiba-tiba besok atau 2 hari menular kepada teman. Pernah mengalami seperti itu? Pernah Pak. Nah, itu dia. Kenapa kok sangat mudah penyebaran atau penularan virus tersebut? Nah, itu disebabkan pertama, ya, virus sangat kecil, tidak kasat mata. Seandainya besar, kita bisa menghindari. Namun, karena kecil, kita sulit untuk menghindari. Tapi bisa kita antisipasi. Contohnya tadi itu bersin dari yang sakit, bersinnya ditutup. Nah, makanya sekarang kita dihimbau untuk menggunakan masker meskipun ya sakit atau tidak. Maksudnya ketika kita tidak sakit, kita mencegah virus untuk masuk ke dalam tubuh kita. Dan yang terpenting jaga imunitas. Itu tadi. Sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Tidak, Pak. Tidak ya? Tidak. Oke. Nah, setelah melakukan pembelajaran ini semua, tadi kan Pak Cahyo menunjukkan sebuah pertanyaan. Kenapa kita perlu belajar tentang virus? Tadi Azida ya yang mempertanyakan. Kenapa udah sekarang, Pak? Nah, seperti itu. Kira-kira setelah belajar tentang virus, kenapa Azida kok kita perlu belajar atau kita perlu tahu dan mengenal virus? Supaya bisa tahu pencegahannya Pak, biar virusnya tidak masuk ke tubuh. Keren. Ada yang lain? Ada yang lain? Hesti mungkin? Hesti? Mana Hesti suaranya? Ya Pak, supaya kita bisa terhindar dari virus Pak, sehingga kita bisa sehat. Oke, siapa itu ngomong itu? Bulan Pak. Bulan Pak. Coba Ulan, ayo. Ya, Pak. Kenapa, Pak? Kenapa Anu ya. kita perlu belajar? Kenapa kok perlu
sehat Bapak. Jadi kita bisa mengantisipasinya itu dengan banyak minum vitamin, contohnya seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya anak-anak ya. Kita perlu mengenal tentang virus karena berhubungan erat dalam kehidupan. Jelas ya? Jelas, Oke. Pak. Nah, setelah ini Pak Cahyo kirim evaluasi soal-soal tentang virus, kerjakan selama 10 menit. Jelas ya? Di Classroom. Sampai sini paham anak-anak? Ada sebuah pertanyaan? Paham Bapak? Tidak ada. Paham ya? Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang reproduksi dan replikasi virus. Dari sini Pak Cahyo harapkan kalian semangat karena ini berhubungan erat seperti tadi sebuah pertanyaan, kenapa kok kita harus mengenal tentang virus. Paham ya anak-anak? Paham, Pak. Paham Pak? Oke. Ya, paham. Terima kasih waktunya Pak Cahyo sampaikan sampai di sini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita, kehidupan orang lain, dan barokah pada kita sendiri. Terima Amin. kasih. Amin. Pak Cahyo akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus untuk Pak Cahyo. Maaf Bu, cicitnya kembali lagi Bu. Cicitnya balik lagi ya Bu ya.